gitu ya. Nah, untuk kali ini Pak Sandi sudah menjalankan tugas sampai 4 kali moderator ya. Nah, ini beliau Pak Sekjen, terima kasih. Ini dedikasinya luar biasa. Nah, ini sekarang beralih ke bendahara umum. Nah, bendahara umum, Ibu Anita. Nah, jadi untuk kali ini Pak Yunus akan ditemani ya oleh Ibu Anita di dalam memoderatori webinar kali ini. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Anita untuk selanjutnya memimpin acara ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Sekjen, Pak Sandi ya, sudah 4 kali menjadi moderator. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini saya serahkan kepada Ibu Anita. Pak Yunus, luar biasa ya pengabdiannya. Ini pengabdian Pak Yunus. Kemudian dedikasinya, ya, sampaikan juga kepada tiga pemakalah ke depan. Ada Ibu Kiswari, Pak Agus, dengan ini ya, dengan Dr. Hendro ya. Dr. Hendro, ya. Nah, Pak Dr. Hendro. Ya. Nah, ini kita dua minggu sekali lah, tidak tiap minggu. Jadwalnya sudah Bapak Ibu lihat ya di dalam grup. Nah, jadi setelah Pak Yunus ini tanggal 31, nanti ada lagi berarti tanggal 14-an ya Pak? Ada. 14, ya. Ya, pokoknya 2 minggu sekali. Baiklah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sudah saya absen. Sekarang ada IPB ini, Pak Edi, terima kasih kehadirannya. Ada saudara 38. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Nandang yang sudah membuka acara ini, juga kepada Pak Sekjen, Pak Sandi, serta para pendiri PAPI, Bapak Ibu dari PTNBH serta anggotanya yang sudah mengikuti acara, yang akan mengikuti acara malam ini. Acara malam ini akan diisi oleh narasumber dari Universitas Airlangga, Bapak Yunus. Beliau akan memberikan materi terkait pemanfaatan teknologi informasi untuk tata kelola arsip. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Yunus untuk mempresentasikan pemaparannya malam ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Prof. Nandang, Pak Ade, Bu Anon, Pak Sandi, Pak Edi, dan teman-teman semua. Pada malam hari ini kita bertemu kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semuanya dalam keadaan sehat, ya, tetap semangat gitu. Untuk pada sesi malam ini saya mau sharing bukannya sebagai narasumber yang top atau gimana, tidak gitu. Kita hanya berdiskusi, sharing pengetahuan dari PAPTI untuk PAPTI. Nah, ini yang diindikan oleh Prof. Nandang di awal tadi. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai strategi dan implementasi teknologi informasi untuk tata kelola arsip. Agak sedikit berbeda dengan Bu Anita tadi. Kalau Bu Anita tadi kan pemanfaatan begitu. Kalau judul yang saya usung di malam hari ini yaitu strategi dan implementasi. Artinya bagaimana nanti kita memposisikan teknologi informasi itu sebagai kawan begitu
bagaimana kita memposisikan teknologi informasi nanti itu menjadi nyaman, ya, nyaman dipakai, nyaman digunakan untuk mengelola arsip. Karena pada dasarnya ketika teknologi itu diimplementasikan, maka ada impact yang luar biasa, yaitu masalah impact sosial. Nah, ada impact pendanaan, ya, dan lain sebagainya. Dan semuanya kalau berkenaan dengan itu semua, maka untuk di bidang kearsipan kan ketika ditanya untuk pengembangan arsip ini yang nomor berapa? Nah, kebanyakan kan yang nomor nanti kalau ada dana sisa. Nah, mudah-mudahan dengan ini nanti kita bisa fight, ya, walaupun dengan peralatan seadanya begitu, walaupun dengan dana minim, tapi kita bisa mengembangkan, ya, teknologi informasi untuk kita bisa mengelola arsip dengan baik. Ada 4 hal yang ingin saya angkat pada malam hari ini. Yang pertama yaitu tentang key concept, ya, nanti tentang key concept bagaimana strategi dan implementasi, kemudian ada tata kelola arsip itu sendiri, sehingga kita bisa memposisikan di mana saja ada sentuhan-sentuhan teknologinya begitu, kemudian strateginya seperti apa, sampai nanti kita bisa mengimplementasikan itu dengan Blue Ocean gitu, sehingga nyaman dan bisa bermanfaat sesuai yang diharapkan. Ya. Baik, Bapak Ibu, ketika kita membangun teknologi informasi ini, apa yang terbayang? Nah, ini yang penting di sini. Ya, biasanya apa yang kita bayangkan ketika kita membangun teknologi informasi? Tentunya butuh dana yang luar biasa, tentunya butuh SDM yang luar biasa, dan lain sebagainya. Ya. Tapi sebenarnya teknologi informasi itu tidak harus high, ya, tidak harus high teknologi, tidak harus. Yang penting bermanfaat, ya, yang penting bisa memenuhi kebutuhan kita bekerja sehari-hari. Gitu. Jadi misalkan komputer yang ya Pentium 3, Pentium 4, no problem ya, enggak masalah. Karena Pentium 3, Pentium 4 masih bisa lah jalan ketika untuk browsing dan lain sebagainya, ya, untuk sekedar menjalankan aplikasi-aplikasi kearsipan yang tentunya sifatnya apalagi bukan sifat internet, tapi sifat intranet yang satu lokasi, ya, satu universitas. Ya. Sehingga kita tidak perlu membayangkan, wah ini sesuatu yang apa ya, harus ada modal gede begitu, harus ada modal besar. Nah, ini kita tidak perlu membayangkan itu. Karena yang penting konsep dari teknologi informasi itu adalah kebermanfaatannya. Oke, kita lanjut. Bagaimana jika tidak punya anggaran? Bagaimana jika tidak punya SDM? Bagaimana jika tidak ada dukungan? Dan bagaimana jika peralatan yang kita punya ini menua? Ini sebuah problem yang luar biasa begitu. Ya, kalau nggak punya anggaran, nggak punya SDM, nggak ada dukungan, peralatan menua semua, ya sudah. Tapi saya nggak yakin sebuah institusi ini minus semua. Saya nggak yakin. Pasti ada salah satu yang unggul, pasti ada salah satu yang siap. Ya. Dari semuanya ini sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah dukungan. Ya, karena dukungan itu terhadap teknologi informasi akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Seperti pengalaman di Universitas Airlangga, ketika pertama kali kita
ingin membumikan e-office, ya sudah hampir 3 tahun e-office itu berjalan, tetapi hidup segan mati tak mau begitu. Jadi dia hanya hidup di level sekretariat, tidak membumi di tiap-tiap unit. Ya. Apa strateginya ketika itu terjadi? Saya dan Bu Keswari saat itu langsung ngadap Pak Rektor, gitu. Dan alhamdulillah Pak Rektor mau memberikan contoh, dan saat itu juga dikumpulkan semua pimpinan, langsung dipraktekkan oleh Pak Rektor. Ya. Jadi memang ini dukungan ini menjadi luar biasa begitu untuk terselenggaranya sebuah implementasi dari teknologi yang kita gunakan. Baik, Bapak Ibu, ini beberapa konsep dasar ya, yang harus kita pahami sebelum kita nanti mengimplementasikan teknologi informasi dalam tata kelola kearsipan. Yang pertama yaitu open source. Ya. Diharapkan semua teknologi informasi yang akan kita terapkan nanti itu harus bersifat open source. Kenapa begitu? Ya, karena dengan open source nanti kita bisa mengembangkan, ya, kita bisa melakukan custom, ya, dan kita bisa membuat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini harus open source, karena kalau tidak open source, ya kita mati, ya. Karena ini bertentangan dengan karakter dari software itu sendiri. Yang kedua, freeware. Selain open source, carilah software-software yang freeware atau teknologi informasi yang freeware. Kenapa freeware? Ya supaya kita nanti tidak mengeluarkan banyak uang, ya, tidak mengeluarkan banyak modal. Ya. Di internet banyak aplikasi-aplikasi open source dan aplikasi-aplikasi freeware. Tapi tentunya kita mencarinya ya tidak asal begitu googling, tetapi misalkan kita cari yang seperti punyanya Atom, Access to Memory, yang itu hasil dari konsorsium begitu, atau punyanya SIKD, tapi saya tidak tahu nih, SIKD ini open source ya open source, freeware ya freeware, tetapi dengan tanda kutip bersyarat. Wah, ini kalau SIKD. Yang ketiga, shareware. Ya, shareware. Ini istilah-istilah yang harus kita pahami. Apa itu shareware? Shareware itu mewajibkan penggunanya membayar. Misalkan setelah jangka waktu percobaan tertentu untuk memperoleh fungsi tambahan. Ini tidak kita harapkan. Tetapi konsep-konsep ini harus bisa kita pahami supaya nanti kita bisa memilih teknologi yang terbaik. Yang keempat, user friendly. User friendly ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini menjadi number one ketika berhadapan dengan konsumsi publik. Ini user friendly. Contohnya Microsoft. Microsoft sangat terkenal kenapa? Karena user friendly begitu. Di sembarang perangkat dia mudah diinstal, di sembarang perangkat kita bisa mengoperasikan dengan mudah ya, semua fitur-fiturnya. Nah, coba dibayangkan jika nanti ada aplikasi yang tidak user friendly. Saya yakin pasti akan ditinggalkan begitu saja oleh penggunanya. Berikutnya yang kelima, ini menurut Roger S. Pressman ya, di bukunya Software Engineering, ini ada karakteristik software yang harus kita pahami sebelum nanti kita melakukan implementasi teknologi. Yang pertama, sebuah perangkat lunak itu dikembangkan dan tidak diproduksi massal. Jadi customize, kekhususan. Ya. Apalagi arsip ini antar unit saja berbeda, begitu. Ya. Jangan sampai
perangkat lunak itu ya atau teknologi itu nanti tidak bisa di custom. Ya, sangat bahaya. Berarti kita beli teknologi atau produk yang mati. Ya, lifetime-nya habis. Ya. Supaya lifetime-nya nggak habis, maka harus dipenuhi sifat dari sebuah software, yaitu customize. Ya. Yang kedua, software karena customize, maka software ini tidak pernah usang. Kalau ada software itu usang, berarti pertama, bisa saja ada software yang lebih baik. Yang kedua, software itu pengembangnya sudah tidak ada. Ya. Nah, ini yang menjadi catatan. Jadi kita pilih software yang biasanya itu berbasis komunitas. Misalnya SIKD. SIKD kan punyanya Andri, tidak mungkin Andri tidak mengembangkan. Misalkan access to memory, punyanya konsorsium internasional yang setiap tahun itu di upgrade ya modul-modulnya dan dikembangkan versinya. Nah, ini sangat luar biasa dan kita harus memilih aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, perangkat lunak ini harus bisa custom. Ya. Harus bisa custom sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dari kelima konsep ini nanti kita akan mengkonfigurasikannya. Ya. Berarti pilihan kita nanti apakah open source, apakah freeware, apakah shareware, apakah user friendly, berdasarkan karakteristik-karakteristik yang harus dipenuhi agar sebuah software ini lifetime-nya panjang, begitu. Dari sisi teknologi, ya ini tentunya Bapak Ibu semua sudah mengalaminya, fase-fasenya, begitu. Generasi-generasi era 80, 90, sampai 2000 mungkin masih jaya untuk desktop application. Ini masih jaya. Ya. Dengan sifat executable, client serve. Ya, ini kode sumbernya untuk customnya agak sedikit susah. Ya, karena butuh build untuk menjadi execute. Ini model-model desktop application. Yang kedua, generasi-generasi mulai tahun 2000. Ya, 2000 sampai ya mungkin 2010 atau 2015 begitu ya. Ini web application. Jadi semuanya berbasis web, modelnya terpusat, responsif, lebih friendly. Kenapa? Karena user tidak membutuhkan peralatan yang sulit, ya cukup butuh browser untuk menjalankan aplikasi. Ya, ini web application. Maka semua aplikasi berlomba-lomba diciptakan ke web aplikasi. Ya, tentu kita masih ingat sebagai contoh Andri yang mengeluarkan SKD seri pertama itu adalah model desktop application. Ya, dengan VB.NET saat itu saya masih ingat. Dengan VB.NET yang kita hanya diberi executable-nya. Ya, jadi ketika kita mau mengcustom, kita panggil Andri saat itu. Ya, ketika kita mau mengembangkan permintaan fitur juga begitu, harus panggil Andri untuk dibuat ulang karena source code-nya ada di sana. Begitu. Akhirnya ini tidak berjalan lama. Ya, ini yang desktop application kita tahu semua hanya berjalan 1 tahun. Nah, ini memang perkembangan software, ya perkembangan software berdasarkan teknologinya ini akan terus mengikuti zaman. Jadi kalau tidak berbenah dan tidak bisa di custom, ya lifetime-nya akan habis, gitu. Ya. Era yang sekarang ini era mobile application, terpusat, menggunakan API-nya web, ya. Kemudian mobile, lebih praktis. Antara web aplikasi dengan mobile aplikasi, ya,
bedanya tipis ya. Cuma praktisnya aja begitu. Kalau web aplikasi mungkin lebih cocok dengan komputer. Kalau web aplikasi dengan smartphone bisa, tapi tampilannya tidak seberapa optimal. Nah, karena orang kan semakin lama kan sukanya ya lebih simpel, lebih praktis begitu. Ya, jadi untuk ke depan saya yakin misalkan nih ya, SIKD kalau tidak dirombak ke mobile aplikasi, maka jika ada perguruan tinggi yang menciptakan SIKD yang berbasis mobile aplikasi, itu akan lifetime-nya akan tertinggal. Nah, agar semuanya ini bisa berkembang, ya mestinya basisnya open source begitu. Kenapa? Karena komunitas tidak dikembangkan dengan pribadi-pribadi sendiri-sendiri tidak, tapi komunitas. Nanti siapa yang mengembangkan duluan,